Hai, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya akan membagikan video coaching saya dengan teman sejawat guru. Metode coaching yang saya terapkan adalah model Tirta, yaitu adanya tujuan, adanya identifikasi masalah, adanya rencana aksi, dan tanggung jawab atau komitmen. Masalah yang kami angkat adalah bagaimana cara untuk meningkatkan disiplin siswa agar siswa tidak terlambat masuk ke dalam sekolah. Berikut videonya. Pagi? Kok tumben? Lesu? Iya, karena capek kalau Bu mikirnya. Nggak tahu lah, hari ini pagi-pagi udah bad mood aja. Apa Bu? Itu anak kita kan udah selalu bilang kalau hari ini ujian, ya. Tapi tetap juga mereka sengaja kali untuk terlambat. Udah sampai jam segini, itu loh datang lagi satu orang lagi. Bikin kuning kali kan kepala. Berapa orang mereka yang terlambat Bu? Awalnya 3, Ya, tapi ini udah nambah jadi 10. 10 orang. Kelas? Kelas 12 tuh karena kan hari ini kan ujian kelas 12 semua. Gitu. Sudah mereka orang yang sama setiap harinya yang terlambat. Hampir mereka semua rata-rata yang setiap hari selalu terlambat. Karena susah juga untuk menghilangnya, udah nggak tahu lagi gimana. Jadi ini Ibu kesal banget lah ini ya. Banget ya. Karena kayak mana dibilang ya, ini situasi kok tadi hari biasa mereka terlambat mungkin ada kendala lain, tapi kita ujian gitu. Ini ujian kan ada batas waktunya. Kalau mereka terlambat gimana cara mengerjakannya nanti gitu. Itu pun mereka tidak ada memikirkan itu ke depannya. Oh, jadi Ibu kesal sekali ya. Banget Bu. Mereka tidak peduli. Kan untuk diri mereka sendiri kan Bu ya. Iya. Jadi untuk apanya rencananya bagaimana? Hal apa yang ingin Ibu lakukan? Itulah kan Bu, yang selalu saya pikirkan, apa sih yang harus dibuat lagi untuk anak-anak kita ini? Padahal udah selalu untuk diperingatkan. Harus bagaimana lagi supaya mereka itu tahu kalau ini sebenarnya untuk kebaikan mereka sendiri gitu. Biasanya Ibu melakukan apa? Biasanya saya sudah mencatat di depan itu apa sih siapa aja yang terlambat, jadi nama yang terlambat ini nanti ada sanksinya. Tapi tidak juga itu ada perubahan bagi mereka gitu. Kalau dibilang panggilan orang tua untuk mereka juga sudah pernah ada, tapi tidak juga dihadiri. Karena udah nggak tahu lagi sih gimana caranya supaya mereka itu tetap hadir gitu. Minimal untuk kehadiran mereka itu tepat waktu gitu. Oh begitu ya. Oh, selain itu hal apa lagi yang sudah pernah Ibu lakukan? Selain itu kan Bu, untuk mereka ditanyakan aja kita konseling apa udah sering juga ditanya sama mereka. Tapi mereka juga sekali 2 kali mungkin ada perubahan. Tapi kedepannya mereka kurang juga gitu. Menurut Ibu masih punya peluang nggak untuk merubah anak-anak kita ini supaya tidak terlambat? Seharusnya ada Bu. Hal apa? Nah itulah yang saya pikirkan lagi. Apa sih yang cocok untuk anak kita ini gitu, yang supaya mereka itu bisa mendengarkan kita gitu. Yang pernah berhasil sama sekali belum pernah ada yang berhasil atau ada yang pernah berhasil? Ada yang berhasil, tapi Ada yang pernah berhasil. ada yang berhasil. Tapi bagi anak yang udah sering ini kan Bu, itu yang kurang berhasil saya rasa. Sebenarnya mereka berhasil tapi 1-2 hari oke. Nanti tidak terlambat lagi. Tapi seterusnya nanti balik lagi ke semula gitu. Jadi nggak bertahan lama sama mereka. Oh begitu. Menurut Ibu yang berhasil itu hal apa yang sudah Ibu lakukan makanya berhasil sama untuk satu anak yang ini belum berhasil? Kalau yang berhasil itu kan Bu, mungkin dari tabiat anaknya memang mau nurut gitu, masih mau berpikir. Jadi ketika mereka kita konseling, ketika mereka itu kita bilangin, kita nasihati, mereka masih mau mendengarkan. Tapi bagi yang tidak mau ini, beberapa mungkin tahu gimana sih, saya juga bingung gitu Bu. Saya juga bingung. Oh berarti Ibu merasa ini anak seperti sudah tidak bisa lagi dibilangin ya, Iya, mungkin. diajarin. Benar Bu, mungkin tak ada yang lain yang harus bilang sama dia juga, saya pun bingung juga gitu. Kalau menurut Ibu sendiri, kira-kira, jadi menurut Ibu, hal apa yang bisa kita lakukan supaya anak-anak ini bisa terbimbing? Ada nggak ide-ide yang lain begitu? Hal apa Bu ya?
Karena kayaknya hampir semua cara sudah dilakukan gitu, tapi mungkin ada beberapa yang dia cara belum saya lakukan, tapi saya masih belum ada gambaran apa sih yang belum saya lakukan gitu. Belum ada gambaran. Iya, maksudnya bagaimana lagi sih yang harus saya lakukan untuk anak kita ini supaya dia itu masih bisa mendengarkan, ada perubahan gitu bagi mereka. Tapi satu sisi saya pikir nanti ini saya lakukan terlalu ini bagi mereka, tapi jika tidak saya lakukan tidak ada perubahan dalam mereka. Walaupun sebenarnya keinginan kita kan untuk bagaimana mereka itu bisa mendapatkan sikap disiplin. Kan kita lagi membentuk karakter dia gitu. Jadi karakter yang kita bentuk tadi lah maunya bawanya keluar nantinya gitu. Tapi apa sih yang cocok sama mereka ini gitu. Ibu idenya apa yang tadi ibu bilang, yang pingin buat begini begitu, idenya bagaimana? Lebih bagaimana jika saya lakukan home visit untuk mereka yang selalu terlambat itu gitu, ke rumahnya gitu kan. Hanya saja lihat peluang kita pun untuk yang kesana itu masih harus dipikirkan lagi siapa alamat mereka lagi. Masih banyak juga yang kayaknya alamatnya tidak benar gitu, alias pindah dari satu kampung ke kampung yang lain gitu. Oke, home visit ya. Kalau datang ke rumah-rumah, ibu berarti merasa kesulitan. Iya. Ya. Kesulitannya pertama mereka suka pindah rumah ya, Iya, anak-anak mereka ini. yang pindah. Seperti yang sebelumnya saya pernah lakukan, Bu. Ternyata rumah mereka sudah pindah ke situ lagi gitu. Jadi ujungnya tidak bisa ditemukan. Rumah tidak bisa ditemukan. Kira kalau solusinya untuk supaya data terus akurat, ada pernah ibu lakukan? Nah, itulah yang pengumpulan data ini yang saat ini kan kita masih terbatas dengan waktu kita juga, Bu ya. Kita kan lagi PTM kayak gini, masanya juga daring kayak gini. Ada juga kita lagi ujian juga udah dekat gitu kan. Udah terlalu banyak yang kayaknya apa. Jadi ujungnya banyak siswa itu belum ketangkul semua gitu. Oh, data terbarunya belum tertangkap semua. Karena banyak juga siswa yang dia belum hadir gitu, Bu. Belum hadir. Siswa yang tidak hadir ini tidak pernah dikasih ibu buat komunikasi dengan dia? Sudah, Bu, sudah. Tapi itu tadi bagi anak-anak kita yang paling utama kan keterlambatan gitu, Bu ya. Sampai keterlambatannya. Oke. Tadi ibu bilang peluang yang ibu punya itu adalah kemungkinan besar adalah dengan home visit ya, datang ke rumahnya. Kira-kira yang solusi yang lain ada nggak? Jika kita berikan dia punishment seperti hukuman gitu kan, Bu, sepertinya udah sering juga gitu kan. Apalagi masa pandemi ini kan kita nggak boleh juga sebenarnya untuk terlalu bersentuhan sama mereka gitu. Jadi kadang saya masih berpikir apa sih yang cocok gitu selain itu gitu, yang memungkinkan mereka itu masih di kawasan sekolah untuk memperingatinya gitu. Saya rasa yang peluang yang ibu miliki tadi itu sangat bagus sekali. Cuman ibu hanya perlu lebih berani. Dan selanjutnya mungkin data-data itu lebih lengkap. Apa menurut ibu itu termasuk hambatan juga untuk membuat data lebih akurat, lebih lengkap? Sebenarnya bisa sih, Bu, kalau untuk namanya mengakuratkan data, tapi butuh waktu kali ya sayang. Karena kan kalau mengakuratkan data itu kita nggak bisa sehari dua hari untuk mengakuratkannya. Sama seperti mengumpulkan data itu kan tidak butuh 1-2 hari aja, tapi mungkin bisa memakan hari 2 minggu. 2 minggu. Jika 2 minggu itu kita pakai sekarang, sedangkan sekarang sudah bulan berapa gitu kan, Bu ya. Kelamaan tidak ibu rasa ya? Menurut saya tidak kelamaan. Kan lebih baik kita coba daripada kita nggak melakukan apa-apa. Iya. Saya rasa tadi peluang ini cukup besar ya. Dan hambatannya hanya komunikasi mungkin menurut saya. Iya. Berarti ibu kedepannya solusi yang ingin ibu raih itu tadi adalah untuk membuat data ya, membuat data akurat. Iya, Bu.
Oke. Kemudian selain itu, Ibu akan membuat data anak-anak kita, database-nya yang lengkap ya, yang terbaru. Jadi ukuran keberhasilan ini berapa besar menurut pendapat Ibu? Seberapa besar? Bisa dibilang 80% bisa lah Bu ya kalau untuk home visit gitu. 80% ya? Kalau home visit. Oke, bagus sekali itu Bu. Oke. Jadi seandainya ada ini gangguan, gimana Ibu cara menanggungnya? Nah itu Bu, kembali ke pembuatan data. Pembuatan data. Pembuatan data tadi kita harus ambil lagi data yang lebih akurat dengan cara pengumpulan data kembali. Berarti kita harus buat apa namanya, seperti menyebarkan kembali alamat-alamat itu supaya mereka isi datanya kembali anak-anak tadi. Rencana Ibu itu akan dilakukan rutin berarti ya? Iya, karena kita kan harus sedikit konsisten untuk membuat data itu gitu. Karena kalau misalnya kita buat selang-selang juga kan datanya pasti berubah lagi gitu. Makanya harus secepatnya juga kan dibuat gitu. Dataan itu rencana Ibu langsung ke rumahnya atau minta dari murid? Minta dari murid, karena kan mereka pasti ke sekolah gitu semuanya. Oh, Kalau memang rumahnya pindah kan nggak mungkin kita cari kan, kemana rumahnya kita cari gitu. Kalau rumahnya udah pindah duluan. berarti Ibu buatnya seperti angket ya? Iya, seperti data, iyalah Bu ya, nggak jauh-jauh dari itu. Semua kelas? Iya. Oke. Berarti dalam waktu dekat ya? Pokoknya setelah kita selesai ujian 1 minggu ini, Ibu langsung membagikan anketnya. Cara membagi anketnya bagaimana? Ibu langsung ke kelas atau bagaimana? Atau menitipkan pada wali kelas atau bagaimana? Bisa dari ketuanya saja kan. Ketua kelas maksudnya? Tapi sebenarnya lebih efektif kalau itu dilakukan kita langsung ke dalam kelas. Ibu langsung ke dalam Iya. kelas. Jadi isi dalam apa itu nanti hanya alamat aja atau bagaimana? Tidak, semua Bu, sekalian data dia mulai dari nama, foto dan lain-lainnya. Jadi dia lebih lengkap kan itu datanya. Oke. Nanti ini yang terlibat siapa aja untuk home visitnya? Mungkin itu pertama kali adalah PKS kesiswaan ya Bu ya. Karena kan kita ada kerjasama sama PKS kesiswaan juga gitu. Oke. Kepala sekolah tidak terlibat? Kepala sekolah mengesahkan, bukan kita harus minta izin juga gitu. Minta izinnya. Oh, jadi bentuknya ini nanti seperti pengumuman untuk mengisi anketnya atau bagaimana? Seperti sosialisasi. Sosialisasi. Oh, berarti Ibu dan Wakasek nanti kesiswaan akan membuat Iya, sosialisasi sekaligus kepada wali kelas, mungkin berarti wali kelas ada ikut peran di dalamnya juga. wali kelas ya. Oke, dari panjang lebar yang kita bicarakan, seberapa besar Ibu rasa komitmen ini bisa Ibu laksanakan? Kalau namanya komitmen berarti harus ini Bu ya, harus rutin juga ya, karena kan dia nggak bisa selang-selang, berarti kita udah ada waktu jangka-jangka yang tertentu yang sudah kita rencanakan untuk diberitahukan gitu. Jadi menurut saya sih memang harus itu Ibu semangat kan? Ya, semangat lah Bu ya. Kalau Saya misalnya pasti akan dukung Ibu. saya terima kasih Bu, saya terima kasih. Merasa terima kasih ya. Iya, karena kan tadi awalnya kan saya memang Kak kemarin udah bad mood banget, tapi setelah cerita sama ibu, sharing sama ibu juga kan kita seperti bertukar pikiran gitu kan, jadi agak lebih terbuka lah ini tadi gitu. Oke, Ibu lebih merasa punya teman kan saat ini? Iya Bu, karena sebelumnya kan saya belum siapa sih diajak ngomong di sini. Iya, terima kasih. Saya Iya. juga berterima kasih Ibu percaya sama saya. Nah, dari bincang-bincang kita tadi, Ibu sudah tahu bahwa Ibu mempunyai kekuatan dalam diri Ibu untuk mengeksekusi atau menjalin komitmen supaya anak tidak terlambat. Juga kan dibuat gitu. Berapa lama kira-kira itu Bu berubah membuat pembaharuannya? Seperti yang tadi Bu, dia sekira kena paling lama 2 minggu, paling lama berarti 15 hari itu ya. 14 sampai 15 hari. Untuk supaya hambatan itu tidak terjadi dalam segala kondisi, Ibu sudah antisipasi nggak? Sudah, Atau karena rencananya? rencana itu tadi bukan pengumpulan data tadi kan kita lebih akurat, pasti itu data terbaru, dan untuk pelaksanaan daripada visit itu harus
nggak jauh dari pengumpulan data itu. Tidak Begitu jauh. dapat langsung Home visit. iya, karena kan dia nggak mungkin kan langsung pindah masih ukuran ini sebulan kemudian gitu. Gak mungkin ya. Iya. Iya. Itu bagus sekali, memang bagus sekali. Oke, jadi ini kapan Ibu lakukan? Mungkin lepas daripada ujian ini Bu ya. Lepas dari ujian berarti sekitar 10 hari lagi. Iya, nggak iyalah seminggu lah Bu ya. Seminggu. Iya, karena Kita Senin udah kan mulai. sudah selesai kan. Oh, Senin sudah ujiannya. selesai ya. Berarti nanti langsung Ibu lakukan ya. Iya, untuk pendataannya kembali dulu, kemudian nanti iya, pertama kan kita punya data yang sebelumnya, jadi kita datanya aja dulu yang seperti itu. Tapi kalau misalnya ada data, itu kita lakukan langsung apa yang tadi. Oh, pendataan atau menjalin komitmen supaya anak tidak terlambat. Kita percaya ya Bu bahwa anak-anak ini generasi hebat yang masih bisa kita rubah. Ibu percaya juga kan? Percaya dulu ya. Iya. Oke, untuk selanjutnya saya berharap komitmen yang sudah Ibu katakan tadi bisa terlaksana dan anak-anak kita bisa kita bina menjadi anak-anak yang berdisiplin. Amin. Seperti yang Ibu inginkan. Amin. Ada lagi Bu yang mau Ibu bicarakan? Mungkin itu aja, mungkin lain kali kita cerita lagi, karena kan ini karena kebetulan tadi itulah yang terjadi itu, makanya terima kasih lah kepada Ibu sudah mendengarkan saya. Berarti Ibu sudah merasa lega saat ini ya, Oke. sudah lebih lega. Oke, baik Bu, kita sudahi pembicaraan kita masuk lagi kembali ke kelas. Sepertinya ini nanti 10 menit lagi ya kita masuk kelas ya. Oke Bu, semangat ya Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih juga. Mungkin perasaan saya senang ya, senang apalagi terutama lega karena dengan adanya coaching ini jadi saya merasa kayaknya terbantu mulai dari kayak menceritakan apa masalah ini dan kemudian kan saya juga dapat kayak saran-saran jadi membuat saya itu lebih gampang berpikir lagi untuk menceritakan apa yang saya rasakan. Mungkin itu aja. eh apa coaching dapat membantu? Menurut saya sangat membantu karena dari coaching ini juga saya mendapatkan kayak lebih ke wawasan juga dan ini juga yang akan mau saya terapkan nantinya ke depannya. Kalau bisa segera saya terapkan dari bantuan coaching ini, jadi saya harap mungkin ke depannya ini dapat berlanjut. Itu aja. Saran saya untuk penerapan coaching model Tirta ini, ya kan model Tirta ini kan kita tahu tentang ya itulah tentang bagaimana tujuannya, identifikasi masalahnya, rencana aksinya, begitu juga dengan komitmennya. Jadi di sini bagaimana nanti penerapannya di dalam kegiatan sekolah nantinya. Jadi saya mungkin saran saya ke depannya lebih sering lagi model Tirta ini dilakukan supaya tujuan-tujuan daripada pelaksanaan kita, bagaimana kita mengatasi masalah-masalah yang ada di sekolah itu lebih gampang lagi untuk lebih ada tujuan, ada arahnya gitu. Jadi mungkin saran kedepannya ini lebih sering dilakukan, lebih komitmen lagi. Terima kasih. Demikianlah video praktik coaching yang saya sajikan. Semoga video ini dapat membantu Anda. Terima kasih.